Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rahmawati. Saya salah satu guru fisika dan di sini saya akan membahas tentang alat optik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat belajar. Belajar bukan hanya sekedar pencapaian akademis, tetapi tujuan belajar untuk menjadikan seseorang lebih bijaksana. Di sini saya sering bilang di dalam kelas bahwa banyak sekali orang pintar, tapi kurang baik akhlaknya, seperti itu. Nah, semoga kita semakin belajar, semakin tawadu, dan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan. Ini kata-kata bukan dari saya, ini saya kutip dari sebuah buku atau koran, saya lupa gitu ya. Cuma saya tulis, tapi lupa saya cantumin ini dari siapa gitu. Cuma diambil aja hikmahnya ya, maksudnya diambil aja bahwa artinya bagus. Saya cantumkan di sini. Belajar bukan hanya sekedar pencapaian akademis, tetapi tujuan belajar untuk menjadikan seorang lebih bijaksana. Baik, next. Nah, alat optik. Mungkin kelas dulu SMP pernah kali ya belajar alat optik. Ya, ini kamu bisa lihat di sini saya kasih gambar apa ini? Kamera seller ya. Nah, kalau misalnya kamera fungsinya untuk apa? Untuk memfoto, untuk difoto. Siapa yang di sini belum pernah memfoto seseorang atau foto sesuatu? Pasti udah pernah foto semua kan? Siapa yang nggak pernah difoto? Pasti rata-rata semua orang rata-rata sudah pernah difoto. Ya, nah ini ternyata adalah salah satu kegunaan dari ilmu fisika yang diterapkan pada alat optik, ya, yaitu salah satunya contohnya kamera. Jadi hari ini kita belajar tentang materi alat optik. Nah, sekarang kita bisa lihat mata. Alat optik disebut juga alat bantu guna meningkatkan daya penglihatan manusia. Inilah fungsi mata kita yang diberikan oleh Allah SWT untuk melihat alam yang indah dan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya sering bilang bahwa kalau misalnya kita belajar itu, bagusnya itu agar kita bisa lebih bersyukur terhadap apa yang Allah ciptakan, apa yang Tuhan ciptakan ke kita. Kalau kita dikasih telinga, semoga kita mendengarkan hal yang baik. Kalau kita dikasih mata, semoga kita pun membaca hal yang baik, menonton hal yang baik, dan menggunakan mata kita dengan hal yang sebaik-baiknya. Ya, bayangin kalau kita tidak bisa melihat, pasti apa? Gelap ya, gelap, kita nggak bisa lihat cahaya. Gitu ya, maksudnya ini bukan dari batin ya, tapi dari penglihatan. Nah, itu dilihat di sini. Bila kita menutup mata, kita tidak dapat melihat atau gelap. Bila kita membuka mata, kita dapat melihat atau terang. Orang yang matanya normal tidak perlu pakai kacamata. Nanti di slide selanjutnya kita akan belajar. Baik, selanjutnya adalah lensa kacamata. Nah, di lensa kacamata kita bisa lihat di sini ada namanya tiga penderita cacat mata ya. Sebelum adanya cacat mata, biasanya mata kita adalah mata yang normal. Mata normal ini memiliki titik dekat mata 25 cm dan titik jauh, bisa lihat jauh itu tidak terhingga ya. Terus rabun jauh disebut juga penderita miopi. Ini usia di bawah 50 ya, di bawah 40 juga, dari usia dini sampai segitulah ya. Nah, ini disebut juga penderita miopi, tidak bisa melihat jarak jauh menggunakan kacamata dengan lensa negatif atau cekung. Kenapa sih kita bisa menderita rabun jauh? Soalnya saya sendiri juga sama, saya penderita rabun jauh atau miopi, dikarenakan kita itu sering banget yang namanya membaca dengan dekat, terus nonton atau lihat handphone, main games, itu kita lihat terlalu dekat dengan mata. Jarak baca normal kan 25 cm, tapi kalau main game nggak mungkin kan kita lewat dari 25 cm gitu kan, pasti di depan, mau nonton, lihat handphone, apapun. Nah, biasanya kayak gitu. Dan anak kecil zaman sekarang juga banyak yang sudah
menderita rabun jauh atau miopi, biasanya apa, kacamatanya minus ya, karena ya itu kita terlalu mendekatkan suatu benda untuk kita baca, untuk kita tonton, itu terlalu dekat. Makanya kalau misalnya kita jadinya lihat yang jauh malah susah kayak gitu, malah samar-samar. Dan ini diatasi dengan lensa negatif atau cekung. Yang kedua adalah rabun dekat penderita hipermetropi. Tidak bisa lihat dekat menggunakan kacamata dengan lensa positif atau cembung. Ini dialami oleh orang-orang yang sudah tua, di atas 50 misalnya ya, kakek kita, nenek kita, atau orang tua kita yang sudah tua. Kalau baca koran, atau baca Al-Quran, atau baca apapun, itu beliau kalau misalnya membaca itu harus dekat gitu ya, harus jauh, maaf, bukan dekat, harus jauh. Kalau dekat nanti dia apa ya, samar-samar. Kalau orang yang rabun jauh, jauh samar-samar. Kalau orang rabun dekat, dekat samar-samar. Justru jauh dia bisa normal matanya, bisa lihat normal kayak gitu. Nah ini menggunakan kacamata lensa positif atau cembung. Yang terakhir adalah mata tua, disebut juga presbiopi. Jadi kalau misalnya orang udah minus nih matanya pas muda, terus tua, kena juga cacat mata rabun dekat. Jadi punya rabun jauh, punya rabun dekat. Nah ini disebut cacat mata tua, presbiopi. Nanti kacamatanya rangkap, ada lensa cembung dan cekungnya gitu ya. Nah, lensa kacamata masih di sini ya. Mata kita dapat melihat benda dengan jelas apabila benda tersebut berada pada daerah penglihatan mata. Iyalah ya, kalau jauh banget, misalnya saya di sini, terus saya nggak bisa lah transparan lihat yang nggak di sekitar mata saya, di luar saya nggak tahu kalau misalnya saya nggak lihat dari jendela gitu kan. Terus yang kedua, daerah ini terletak antara dua titik, yaitu titik dekat mata disebut punctum proximum PP, dan titik jauh mata punctum remotum atau PR tuh ya. Mata normal mempunyai titik dekat kurang lebih 25 cm dan titik jauh tak berhingga sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Nah ini mata normal, kita bisa lihat. Nah ini kita bisa lihat, ini retina. Nanti bendanya ini benda. Nah, ini nanti letaknya jatuh ya, tepat pada retina, pas di sini. Ya ini kita bisa lihat ini dari fisikaabc.com ya. Saya sengaja supaya tahu ini dari mana gambarnya. Nah, titik dekat mata normal 25 cm dan titik jauhnya tak berhingga. Ya, tadi saya sudah bilang di sebelumnya. Bayangan yang dibentuk oleh lensa mata pada retina dilakukan dengan mengatur jarak fokus lensa oleh otot siliar, otot akomodasi. Akibatnya lensa mata akan memipih dan mencembung. Kemampuan inilah yang disebut daya akomodasi mata. Memipih, mencembung gimana? Mata kita kayak gitu, kayak ngelihatnya tuh maksa gitu. Jadi akomodasi mata itu bisa juga kalau misalnya gini loh, mata kita dipaksa melihat sejelas-jelasnya, gak rileks. Kalau rileks disebutnya nanti mata tidak berakomodasi. Sedangkan kalau kita berusaha maksa mata kita melihat sejelas-jelasnya disebut mata berakomodasi ya. Nah, tadi kita bahas kan rabun jauh atau miopi. Pada mata miopi, karena bayangan benda terbentuk di depan retina. Nah, ini ini retina ya. Nah, ini arah cahaya teruskan ke sini. Nah, jatuhnya bukan tepat pada retina, tapi sebelum di depan retina. Maka untuk mengoreksinya, untuk membenarkannya, ini kayak saya juga minus ya. Kalau orang yang matanya minus, jadi bayangan tuh gak sempurna. Dia jatuhnya di sini, di depan retina. Nah, makanya kita pakai lensa cekung atau lensa negatif. Nah, ini lensanya. Ketika kita pakai kacamata, makanya kita bisa melihat dengan jelas. Karena dia bayangan akan jatuh tepat pada retina. Seperti itu. Ya. Pada rabun jauh, bayangan benda terbentuk di depan retina. Maka untuk mengoreksinya digunakan lensa cekung negatif dengan jarak fokus. Lihat, dengan S sama dengan tidak hingga, S aksennya, S ini adalah jarak benda, S aksennya adalah jarak bayangan, minus titik jauh atau minus PR. Kenapa minus? Karena bayangannya adalah maya. 1 per F, 1 per titik fokus sama dengan 1 per S, 1 per jarak benda, ditambah 1 per S aksen, jarak bayangan.
Tadi kita udah tahu nih, S-nya apa? S-nya tidak hingga, taruh S-nya tidak hingga. S aksennya minus PR, ya, tulis ke bawah minus PR. 1 per tidak hingga hasilnya adalah 0. 0 minus 1 per PR adalah min 1 per PR. Bila PR dalam meter, tapi bila PR dalam sentimeter, maka satunya ganti jadi 100. Maka P sama dengan minus 1 per PR. Bila PR dalam meter dan P dalam dioptri. Kalau misalnya seperti saya minus 3, berarti kekuatan lensa saya adalah minus 3 dioptri. Ya, di sini minus 3 dioptri. Nanti berarti titik jauh yang saya bisa lihat berapa? Nanti bisa misalnya minus 3, berarti saya bisa lihatnya berapa? PR taruh sini, minusnya tinggal taruh sini. Saya PR nih, saya 3 nih, di sini 3. Terus PR-nya berapa nih? Kan 3, ini PR. Berarti kalau pindah kan PR pindah ke kiri, P-nya pindah ke bawah. Jadi saya cuma bisa lihat normalnya 1 per 3. 0, berapa? 33 meter. 33 cm doang, gitu ya. Terus yang ini kalau misalnya dalam sentimeter 100 per PR. Ya. Sekarang rabun dekat. Nah, pada mata hipermetropi, karena bayangan benda terbentuk di belakang retina, maka untuk mengoreksinya digunakan lensa cembung atau positif. Nah, sekarang kalau hipermetropi nih, yang tadi kata saya, kalau orang-orang yang udah tua, nah nanti kan biasanya matanya harus pakai kacamata plus. Nanti lihat ini ya, bayangannya, lihat set, dia jatuhnya di lewat dari retina ya. Normalnya, nah, makanya kita kasih kacamata plus atau kacamata cembung ya. Nah, makanya nanti jatuh tepat pada retina. Terus sebentar. Rabun dekat atau hipermetropi. Pada mata hipermetropi, karena bayangan benda terbentuk di belakang retina, maka untuk mengoreksinya digunakan lensa cembung positif dengan jarak fokus. Nah, S-nya adalah 25 cm, S itu jarak benda atau 0,25 meter, S aksen itu atau minus titik dekat, minus PP namanya. Nah, ini kenapa minus tadi sama ya? Karena bayangannya maya. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. S-nya 0,25 meter, ini kalau misalnya yang positif ya. Kalau misalnya ini yang meter, maaf, bila PP dalam meter, dikurangi 1 per PP, maka 1 per F sama dengan 1 per 0,25 ya, dikurangi 1 per PP. Tapi kalau misalnya dia dalam sentimeter, maka satunya berubah jadi 100 per 25 dikurangi 100 per PP. Jadi kalau misalnya kekuatan lensanya P sama dengan minus 1 per F, ini P sama dengan minus 100 per F. Gitu ya. Selanjutnya, ada namanya kaca pembesar. Kaca pembesar atau loop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Loop menggunakan lensa cembung atau lensa positif. 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Loop membentuk bayangan bersifat maya, tegak, diperbesar. Tentu ya, diperbesar. Nah, dan dia juga nanti S aksennya juga negatif. 25 cm. Pada mata normal dan berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk berada pada jarak baca normal, S aksen sama dengan minus SN sama dengan minus 25 cm. Tanda negatif menunjukkan bayangan di depan lensa. Nah, loop coba contohnya mau ngapain? Misalnya kita mau lihat tulisan nih, kecil. Kita mau lihat seberapa besar tulisan ini. Kita tinggal kasih loop. Terus apa lagi misalnya? Kayak detektif gitu ya. Kan kalau misalnya mau ngetahui sesuatu, bukti-bukti gitu, pakai loop gitu kan. Nah, terus kaca pembesar atau disebut juga loop. Perbesaran loop untuk mata normal dan berakomodasi maksimum, M sama dengan SN per F plus 1. Perbesaran loop untuk mata berakomodasi pada jarak X, nanti biasanya di soal ada. Kayak misalnya pada jarak X, nah perbesaran bayangan pada loop itu berapa? M sama dengan SN per F plus SN per X. Tahu ya, SN itu jarak titik dekat mata baca normal. SN sama dengan 25 cm. Ya. F-nya jarak fokus. Ya. Terus M-nya adalah perbesaran.
Perbesaran loop untuk mata tak berakomodasi, bayangan terletak tak berhingga. Rumusnya M sama dengan Sn per F. Mikroskop. Nah, selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang dapat menghasilkan perbesaran lebih besar daripada loop, sehingga dapat digunakan untuk mengamati benda-benda renik yang sangat kecil. Contohnya, misalnya kamu ngeliat mikroskop kapan sih belajar biologi ya? Di kelas waktu SMP kan. Nah, waktu kalau SMA juga ada kelas 10 semester 1 gitu ya. Tapi sama, di SMA juga sama, di kelas 10 juga ada pemakaian mikroskop gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini untuk benda yang sangat kecil, kuman misalnya, apalagi bakteri. Terus kalau misalnya biasanya kalau apa namanya alat optik itu, kalau misalnya untuk biologi ngeliatin ros-ros daun gitu kan, akar gitu ya, dan lain sebagainya. Terdiri dari dua lensa cembung yang dipasang pada ujung-ujung berlawanan dari sebuah tabung. Lensa cembung dekat dengan benda disebut lensa objektif. Nih ya, dekat dengan benda disebut lensa objektif di sini. Dan lensa cembung dekat dengan mata disebut lensa okuler. Yang kebalik, yang ini okuler, yang ini objektif. Yang dekat dengan objek namanya lensa objektif, yang dekat sama mata namanya lensa okuler. Nah, ini ya diagram pembentukan bayangan pada mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum. Nanti cahaya. Nah, ini nih dari lensa objektif. Terus ini teruskan, terus juga ada titik fokus, teruskan kembali. Terus nanti apa namanya lensa okuler juga ikut berpartisipasi dalam pembentukan sebuah benda gitu ya. Nah, next. Mikroskop, lihat FOB. FOB, lihat ya, akan lebih kecil daripada FOK ya. Fokus objektif akan lebih kecil daripada fokus okuler. Mikroskop memiliki dua perbesaran, yaitu perbesaran lensa objektif dan juga lensa okuler. Disingkatnya MOB, yaitu HOB aksen. Ini H itu apa? Tinggi. Tinggi bayangan objek dibagi tinggi objek sama dengan jarak bayangan pada lensa objektif dibagi jarak benda di objektif. Perbesaran lensa okuler MOK, mata berakomodasi maksimum. Nah, tadi ya kalau kita memaksakan mata kita dengan sejelas-jelasnya ada tanda plus satunya. MOK sama dengan SN per FOK plus 1. Tapi kalau tidak berakomodasi tinggal SN per FOK saja. Perbesaran total M total untuk mata berakomodasi maksimum, M totalnya adalah MOB dikali MOK. Kalau berakomodasi maksimum berarti gimana? Ya udah, ini rumus ini tinggal dikali MOK-nya yang ini kalau berakomodasi maksimum. Berarti kalau nggak berakomodasi maksimum tinggal MOB, MOK-nya pakai yang tidak berakomodasi maksimum. Panjang mikroskop ditentukan oleh letak bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif SOB aksen dan jarak benda pada lensa okuler atau SOK. Jadi nanti D itu panjang mikroskop, nanti meter satuannya. Sama dengan SOB aksen ditambah SOK. SOB aksen itu apa? Jarak bayangan pada lensa objektif ditambah SOK berarti jarak benda pada lensa okuler. Nah, lanjut ya. Sekarang teropong. Teropong atau teleskop digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Contohnya, siapa yang udah pernah ke Bosya? Ayo, kalau ada yang pernah ke Bosya, lihat teropong nanti. Nah, itu kita bisa lihat planet ya, beberapa bintang. Tapi itu juga sesuai ini sih, kalau misalnya emang cuacanya lagi bisa dilihat, bisa kelihatan gitu ya. Jadi teropong itu untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Teropong memiliki banyak jenis ditinjau dari jenis objektifnya. Teropong dibedakan menjadi teropong bias dan teropong pantul. Teropong bias terdiri dari beberapa lensa berfungsi untuk membiaskan cahaya. Contohnya teropong bintang, teropong bumi, teropong panggung, dan teropong prisma. Teropong pantul terdiri dari beberapa cermin dan lensa sebagai pemantul dan pembias cahaya. Seperti itu ya. Teropong, perbesaran teropong untuk mata tak berakomodasi. SOK aksen sama dengan negatif tidak hingga. D-nya, D tadi ya panjang teropong sama dengan FOB ditambah FOK.
M sama dengan FOB per FOK. Perbesaran sama dengan fokus objektif dibagi fokus okuler. Perbesaran teropong untuk mata berakomodasi maksimum. SOK aksen sama dengan min SN. Anak baca normal ya. D sama dengan FOB plus SOK. M sama dengan FOB per SOK. Pada teropong bumi, antara lensa objektif dan lensa okuler disisipkan sebuah lensa pembalik yang berfungsi untuk membalikkan bayangan. Maka panjang teropong bumi, jadi gini, kalau bumi juga sama rumusnya, perbesaran teropongnya yang baik yang tak berakomodasi maupun yang berakomodasi maksimum. Tapi D-nya yang beda. Karena apa? Kalau bumi tuh jadi teropongnya di tengah-tengahnya dikasih lensa pembalik. Jadi kalau misalnya teropong bintang, ini teropong bintang ya, nggak perlu lensa pembalik. Jadi kalau walaupun mau planet, mau bintang kan kalau kita lihat kebalik nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya kita lihat sesuatu yang ada di bumi, itu kalau kebalik kan aneh. Makanya ada namanya lensa pembalik. Nah ini nih rumusnya, jadi ada D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah FOK. Habis itu adalah kamera. Kamera adalah alat optik yang digunakan untuk menangkap bayangan sebuah objek pada film. Kemudian bayangan pada film tersebut dapat dicetak dalam bentuk foto. Ya, kamera tadi udah di depan ya. Alat optik yang digunakan untuk menangkap bayangan sebuah objek pada film. Ya, ini menggunakan aplikasi dari ilmu fisika. Pada kamera digunakan lensa cembung untuk memfokuskan cahaya yang datang dari benda atau objek foto. Benda atau objek yang akan difoto diposisikan di ruang 3. Ruang 3 di sini. Sehingga dihasilkan bayangan pada ruang 2. Kalau kamu dulu pernah SMP, pernah belajar tentang cermin bayangan gitu kan. Kalau misalnya dia diletakkan, bendanya diletakkan di tempat ketiga, ini 1, 2, 3, maka bayangannya nanti ada di tempat 2. 1, 2. Pokoknya 5 jumlahnya, 3 tambah 2. Berarti kalau nanti di sininya 4, berarti ini ya di 1, sini 2, nanti ini di 3 gitu ya. Sifat bayangan yang terbentuk pada kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Perbesaran pada kamera M sama dengan H aksen per H. Aksen bayangan, tinggi bayangan dibagi tinggi benda sama dengan jarak bayangan dibagi jarak benda. Nah ini bisa dilihat di sini ya. Ini daftar pusakanya. Ini sumbernya dari buku ini. Akhirnya kita telah selesai dalam video ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Kalau misalnya kalian belum paham ataupun misalnya masih bingung gitu ya. Nah, kalian bisa cari-cari juga video yang lainnya ataupun kalian bisa juga baca literasi-literasi yang lain supaya kalian bisa paham gitu ya. Jadi kita harus bisa mandiri, nggak hanya satu video aja tapi bisa melihat video-video lain dan juga literasi-literasi lain. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, bisa subscribe, bisa komen, yang penting komentarnya tetap dengan kata-kata positif ya. Dan juga kalau misalnya video ini bisa bermanfaat, kamu boleh share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.